Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial lagi ya, yaitu membuat sistem spectate ataupun melihat player lain. Nah, di mana hasilnya seperti di video ini. Nah, bisa kita lihat tadi ya, pada saat kita menekan tombol spectate tadi, maka kita akan berpindah ke UI di mana menampilkan nama kita ya, dan di situ ada tombol next atau tombol sebelumnya di mana itu untuk melihat player-player lain ya. Oke. Jadi kita akan membuat proses sama seperti di video tadi ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita buat yaitu UI-nya ya. Pasti itu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke setting, terus kita cari UI di sini ya. Di sini UI-nya kita rename jadi main. Seperti biasa, main. Terus kita copy aja. Ini kita rename jadi spectate aja ya. Spectate. Nah, confirm. Nah, jika sudah kita masuk ke main, kita edit. Dan di sini kita tambahkan button ya supaya kita bisa pindah ke UI ini. UI spectate tadi. Di sini kita klik kita kasih namanya spectate atau spectate apakah itu gak penting ya. Penting kita tulis saja seperti ini. Oke, jika sudah kita tambahkan script di dalamnya supaya kita bisa berpindah UI ya. Seperti biasa kita gunakan command, execute, expression, current player, ke command lagi, terus kita ke UI, kita pilih change UI. Habis itu kita pilih UI targetnya yaitu spectate ini ya. Oke, kita keluar dan di bagian main ini udah selesai ya. Selanjutnya kita fokus kepada UI spectate ini. Kita edit. Nah, jadi sebelum itu kita akan buat desain UI-nya dulu ya. Jadi aku akan percepat videonya. Oke, ini aku sudah jadi ya buat desainnya. Terus kita coba play aja ya. Nah, di sini pertama ada tulisan spectating dan bawahnya ada player. Nah, di sini kita akan menyimpan nama player nanti ya. Kalau kita tekan tombol next, maka akan muncul player tersebut ya. Di sini button ya, ini button next, ini button previous atau sebelumnya. Kita lihat ya, bisa diklik ya. Oke. Jadi yang pertama kita buat yaitu kasih nama dulu ya, nama buat kita sendiri yaitu player pertama ya. Di sini kita ke UI property, tambahkan script saat UI aktif di sini ya. Kita edit. Terus kita ke command, set, pilih objek yaitu objek player ya, tulisan player ini kita klik OK. Habis itu kita ambil property textnya ya. Property UI text, pilih text. Nah, terus kita expression, property, ambil current player, terus kita ke property ini, player name. Oke. Jadi setiap kita apply, maka nama kita muncul di sini ya. Oke, jadi kita masuk ke script selanjutnya. Jadi kita akan buat script di button ini dulu ya. Di next, kita tambahkan script saat diklik. Tambahkan. Nah, jadi pertama kita akan buat namanya global variable ya untuk menyimpan data jumlah player. Ini kita buat global variable, tambahkan tipe datanya yaitu number ya. Di sini kita kasih nama aja total player. Oke, ini value-nya 1 ya. Karena defaultnya 1 gitu. Confirm. Nah, oke. Selanjutnya kita akan buat set. Saat kita klik tombol next, maka si total player ini variabelnya akan bertambah 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Kita ke command, set, kita ambil global variable total player, kita simpan ke sini. Terus kita expression, ambil aritmatika pertambahan ini ya. Pindahin ke sini. Terus ini kita copy paste saja untuk kita ambil global variable-nya. Terus kita simpan di sini. Nah, ini plus 1 ya. Oke. Jika sudah, kita akan tambahkan logika di sini ya. Jadi setiap kita melakukan penekanan tombol di situ kan terus bertambah ya. Nah, di situ kalau kita sudah mencapai maksimal jumlah player yang aktif di dunia tersebut, maka dia akan kembali ke 1 gitu ya. Gak mungkin kalau jumlah player di dunia itu ada 5. Nah, pada saat kita klik tombol next dan total player ini memiliki nilai 6. Nah, itu gak ada ya karena gak ada player dengan jumlah 6. Jadi tadi jumlahnya 5 ya. Jadi itu sudah melebihi. Jadi kalau dia lebih kita set lagi ke awal yaitu ke 1 gitu. Oke, di sini kita ambil logic if jika total player ini kita copy paste saja ya. Oke. Lebih dari. Nah, di sini kalau kita mau ngambil total player, kita gunakan expression, property, all player, terus property,
Ini nggak bisa ya, kita harus keluarin dulu. Property, kita ambil length ya, atau panjangnya, atau jumlahnya ya, player yang aktif di dunia tersebut. Nah, jika total player ini melebihi dari total player yang berada di dunia tersebut, maka kita akan buat set ke 1 gitu ininya. Sini kita copy saja, ini kita buat jadi 1. Dan kamera dan player name-nya juga kita buat ke player 1 ya. Kita gunakan ini set, dapat ubah namanya dulu nih, player. Oke. Property, UI text, kita pilih text, terus kita ambil property lagi, kita ambil all player, kita pindahin ke sini. Nah, terus kita ke property, kita cari namanya length lagi ya, ini. Bukan length-nya, tapi NTH item. Nah, 1, terus property-nya ini player name ya, player name. Add property player name. Oke. Terus kita selanjutnya ambil kamera player tersebut. Di sini kita copy paste, kita ke expression, kita ambil current player, pindahin ke sini ya. Nah, jadi seperti itu, kita ke property ini. Terus kita cari namanya player kamera, current kamera, kita pilih target. Nah, jadi targetnya ini yaitu player ke 1 ini ya. Oke, di sini kita keluarin aja, kita masukin ke sini. Kita ambil aja ya sini ya, player, pindahin sini. Kita klik propertinya, terus cari namanya NTH item. Nah, oke. Dan jika tidak, nah jadi jika tidak ini maksudnya apa ya, tidak melebihi si total player ini tidak melebihi dari jumlah player di dunia tersebut ya, maka kita akan tetap set ini. Ini di sini, ini copy paste juga. Dan di sini. Nah, kita set ini yang 1 ini jadi total player ya. Di sini total player yang kita simpan. Sini. Kita ambil dari sini aja ya. Global variable total player, kita pindahin ke sini. Terus lakukan sama ke bawahnya ya. Sini kita pindahin ke sini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah jadi tinggal kita kopas aja. Ini kita copy. Ini dua-duanya kita copy harus ya. Nah, kita copy, kita pindahin ke button before atau sebelumnya ya. Salah. Ini kita keluarin. Nah, ini kita keluarin ya. Kita masuk ke button ini. Pref, tambahkan script saat diklik edit dan kita paste aja. Nah, ini kita keluarin aja karena itu tombol pref ataupun mundur ya, jadi kita kurangin. Nah, dan ini jika total playernya karena ini kurang yaitu dia bisa mencapai 0 ya. Jadi jika dia kurang dari sama dengan 1, nah kan maksimalnya 1 ya. Kalau dia ke 0 maka kita akan set kembali ke awal. Bukan awal tapi jumlah maksimal player ya. Jadi kita masukin length. Oke. Expression, property, terus cari all player, property, length. Nah, jika sudah, ini yang 1 ini bawahnya ini 1 ini kita ubah jadi length juga ya. Karena mengikutin juga kameranya. Tapi dari sini kita copy paste lagi sini. Kita copy paste, pindahin ke sini. Nah, jadi satunya hilang digantikan dengan length atau jumlah player terakhir. Oke, ini kita hapus. Oke, jika sudah ya tinggal kita play aja ya. Sini kita jangan lupa tambahkan button ya buat ubah ke main. Tambahkan saat diklik. Execute, expression, current player, command, UI, change UI. Pindah ke main. Oke, dan kita coba play ya. Kita pindahin ke main, kita play. Spec. Nah, kalau kita gini klik ya gak ngaruh ya karena kita cuma satu-satunya di ini dan ini juga di mode edit ya, jadi gak ada player lain yang bisa masuk. Oke, di sini aku ambil akun aku dulu ya. Akun kedua aku. Jadi aku akan login dulu. Oke, itu akun kedua aku sudah masuk ya. Jadi kita akan coba ambil alih kameranya. Bukan ambil alih ya, tapi kita bisa kamera kita sama dengan player tersebut ya. Kita coba klik spectate. Nah, itu Swadikap. Nah, terus kita tekan tombol next ya. Nah, berhasil. Coba kita next lagi. Nah, reset ya. Jadi kalau kita kurang juga bisa ya reset kembali. Nah, jadi kita berhasil ya. Di sini aku coba dari sudut pandang. Bentar, kita coba ke sini, terus kita ini. Nah, di sini ada bug ya. Kalau kita ada kameranya di player lain ini. Nah, player lain kalau kita klik ini,
pindah ke UI main. Nah, di sini kamera kita agak berubah ya. Maka dari itu nanti kita akan melakukan reset kamera. Oke, sebentar aku masuk dulu ke dunia edit ya. Oke, kita masuk ke setting, kita cari ke UI ya. Kita pilih UI spec tag ini. Nah, terus diklik ini atau ubah ke main nih, kita tambahkan scriptnya, yaitu kita reset kamera, execute, expression, current player, comment, player kamera, reset kamera. Nah, dengan begini kamera kita kembali seperti semula ya kalau kita pindah UI. Di sini kita ubah urutannya dan aku masuk ke dunia tadi lagi. Kita update dulu. Oke, aku sudah masuk kembali ya. Di sini aku coba lagi spectate. Nah, kita ke kamera Corazon dan kita klik ini. Nah, kembali seperti semula ya. Jadi kita intinya berhasil membuat spectate ataupun menyaksikan kamera player lainnya. Jadi ini kalian bisa gunakan. Kita coba lagi. Nih next. Kita klik tombol pref. Nih ya berhasil ya. Walaupun kita gerak-gerak. Di sini aku coba pindahkan karakternya ya, alias pindah ke akun kedua. Nah, jadi ini tampaknya seperti ini aja ya. Dan juga player ini pasti bisa lihat si player panda itu. Coba kita intip dia lagi ngapain. Ternyata gak apa-ngapain ya, cuman dia mematung. Oke, di sini kita keluar, coba klik. Nah, berhasil. Jadi aku akan kembali ya. Oke, ini aku sudah kembali, jadi kita akan keluar. Oke ya teman-teman Uni, jadi intinya kita berhasil membuat sebuah sistem spectate ya, ataupun menyaksikan player lain gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan ini untuk apa namanya ya, melihat player lain ya, melakukan apa saja dia sedang kemana gitu. Dan juga kalian bisa gunakan ini sebagai admin aja yang melihat ya. Kalian bisa tonton videoku sebelumnya bagaimana kita bisa menyembunyikan tombol ini ya. Ataupun kalian biarin aja supaya semua player bisa saling melihat satu sama lain ya. Jadi gak perlu ada yang disembunyiin ya. Oke, jadi itulah tutorialnya bagaimana kita bisa membuat sistem spectate. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun masih kebingungan tentang script ya, jadi komen aja di video aku ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.